Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. And welcome back to Hokus Pokus. Kalau kamu adalah penonton baru dan belum subscribe dulu channel aku ini ya. Hari ini aku bakal cerita tentang Matahari, si double agent, bagaimana kisah hidupnya. Dia bukan hanya sekedar penari. Matahari lahir sebagai Margarita Gertruida Zell di Leeuwarden, Belanda pada tahun 1876. Dia adalah wanita yang menggunakan kecantikan dan pesonanya sebagai kekuatan. Di panggung, dia memikat ribuan mata dengan gerakan yang sensual, penuh dengan daya pikat. Sementara di balik layar, dia menyeimbangkan hidup di tengah intrik politik yang rumit. Sebagai seorang sosialita yang bertubuh tinggi dan menarik, dia memukau bangsawan, perwira militer, dan diplomat dari berbagai negara di Eropa. Namun di balik setiap langkah dan senyumnya tersembunyi niat yang jauh lebih gelap. Ketika Perang Dunia Pertama mengubah benua menjadi medan perang, Matahari berada di persimpangan antara kekayaan, kemiskinan, di antara loyalitas dan pengkhianatan. Apakah dia seorang agen yang cerdas, memanfaatkan pesonanya untuk menggali informasi dari pria-pria yang jatuh di bawah mantranya? Atau apakah dia cuma seorang wanita yang terjebak dalam permainan spionase yang lebih besar dari dirinya sendiri, dimanipulasi oleh kekuatan yang lebih kuat? Sosoknya yang misterius ini menjadi legenda, tapi juga penuh dengan kontroversi. Di dunia yang penuh oleh rahasia kebohongan dan tipu muslihat, siapa sebenarnya Matahari? Apakah dia seorang pengkhianat, pahlawan, atau hanya korban dari dunia yang kejam? Kisahnya ini adalah cerminan dari bahaya ketika kecantikan, kekuasaan, dan intrik bersatu dalam satu tarian mematikan. So ladies and gentlemen, let's dive in to the story. Margareta Gertruida Zell lahir pada 7 Agustus 1876 di Leeuwarden, Belanda. Ayahnya, Adam Zell, adalah seorang pedagang sukses di bidang topi dan minyak sehingga keluarganya tuh hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Margareta sebagai anak tertua tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan materi, menikmati pendidikan eksklusif dan fasilitas terbaik yang hanya dinikmati oleh keluarga kaya pada masa itu. Masa kecilnya dipenuhi dengan kenyamanan yang langka bagi sebagian anak-anak Belanda di zaman itu. Namun saat Margareta berusia 13 tahun, bisnis ayahnya ini runtuh. Kebangkrutan ini menghancurkan stabilitas finansial keluarga mereka dan merenggut kemewahan yang pernah mereka miliki. Kehilangan finansial ini berdampak besar. Tak lama setelah itu, orang tuanya tuh bercerai. Margareta dan saudara-saudaranya kemudian menghadapi realitas hidup yang berbeda, jauh dari kehidupan mewah yang mereka kenal selama ini. 2 tahun setelah perceraian, ibunya, Antje van der Molen, meninggal dunia pada tahun 1891. Kehilangan ini membuat Margareta harus berjuang sendiri tanpa sosok ibu dan dengan ayah yang udah jauh dari mereka. Meski ayahnya tuh menikah lagi pada tahun 1893, Margareta memilih untuk tinggal bersama dengan ayah baptisnya di Sneek dan kemudian pindah ke Den Haag untuk tinggal dengan pamannya. Dia mencoba belajar jadi guru taman kanak-kanak, tapi karena pelecehan yang dia alami dari kepala sekolah, dia terpaksa meninggalkan pendidikan tersebut. Pengalaman pahit ini menjadi titik balik nih, memaksa Margareta mencari jalan keluar dari penderitaannya. Pada tahun 1895, Margareta tuh lagi melihat sebuah iklan di surat kabar yang bakalan mengubah hidupnya. Iklan tersebut berasal dari seorang kapten Angkatan Darat Belanda, Rudolf McLeod, yang sedang mencari istri. Melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, dia tuh setuju untuk menikah dengan McLeod, meskipun usia mereka terpaut 20 tahun.
Pernikahan ini membuka jalan bagi Margaretha untuk memulai hidup baru di Hindia Belanda yang sekarang itu adalah Indonesia ya. Namun kehidupan barunya nggak seperti yang dia harapin. Meski awalnya dia menikmati tinggal di Hindia Belanda di koloni yang eksotis, pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk. MacLeod ternyata adalah seorang pecandu alkohol dan kasar secara fisik. Dia sering memukuli Margaretha dan secara terbuka memelihara seorang nyai atau selir lokal yang tinggal bersama dengan mereka. Margaretha merasa terasing dan tertekan. Namun, di tengah penderitaannya, ia menemukan pelarian melalui seni tari tradisional Jawa. Dia belajar tarian lokal dan mulai menampilkan gerakan eksotis yang memikat. Ia kemudian mengadopsi nama Matahari yang berarti matahari dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nama ini menjadi simbol dari identitas barunya dan cara untuk melepaskan diri dari penderitaan pernikahannya. Namun tragedi kembali lagi melanda ketika anak laki-laki mereka yang bernama Norman John meninggal akibat dugaan keracunan. Ada spekulasi bahwa kematian tersebut bisa disebabkan oleh perawatan sifilis yang diturunkan dari orang tuanya. Tapi bukti pasti nggak pernah ditemukan. Kehilangan ini semakin memperburuk hubungan Margaretha dan MacLeod. Pada tahun 1902, mereka kembali ke Belanda nih. Pernikahan mereka yang sudah hancur itu akhirnya berujung perceraian pada tahun 1906. Margaretha awalnya diberi hak asuh atas putri mereka, Louise Jane, tetapi karena nggak ada dukungan finansial dari MacLeod, Margaretha terpaksa meninggalkan anaknya dalam perawatan ayahnya. Setelah perceraian, Margaretha memulai hidup baru di Paris. Tanpa dukungan finansial dari mantan suaminya dan kehilangan hak asuh atas putrinya, terpaksalah si Margaretha ini harus mencari cara untuk bertahan hidup di kota besar yang penuh dengan persaingan. Awalnya dia mencoba berbagai kerjaan, seperti jadi model untuk seniman, dan juga dia pernah jadi pemain sirkus, tapi nggak ada yang berhasil. Terus hidupnya ini mulai berubah ketika dia memutuskan untuk menampilkan tarian eksotis yang pernah ia pelajarin di Jawa. Pada 13 Maret 1905, Margaretha tampil di Musée Guimet, sebuah museum seni Asia di Paris. Di atas panggung, dia memperkenalkan dirinya sebagai Matahari, seorang putri Jawa Hindu yang dilatih dalam tarian ritual suci. Dengan kostum yang terinspirasi dari kebudayaan Asia Tenggara, Matahari menampilkan tarian yang menggabungkan eksotisme dan sensualitas. Dia memakai hiasan kepala berornamen dan pakaian yang memamerkan tubuhnya. Dalam setiap penampilannya, Matahari secara perlahan-lahan melepaskan pakaian-pakaiannya tersebut, meninggalkan hanya pelindung dada dan perhiasan, memperlihatkan hampir seluruh tubuhnya. Keberaniannya tampil tanpa busana, sesuatu yang kontroversial banget di masa itu, membuatnya tuh langsung menjadi bintang besar di Paris dan kota-kota besar lainnya di Eropa. Pertunjukan Matahari menjadi sensasi. Dia bukan hanya seorang penari, dia adalah seorang selebritas, memikat para bangsawan, pejabat tinggi, perwira militer yang datang untuk melihatnya menari. Bukan cuma tariannya aja yang menarik, tapi juga kepribadian dan kecantikannya yang memikat. Namun ketenarannya ini datang juga dengan resiko. Hubungan asmara Matahari dengan perwira militer dan pejabat tinggi seringkali melibatkan uang. Dalam beberapa kasus dia menawarkan informasi sebagai imbalan, menjadikannya sosok yang rentan terhadap pengawasan. Aktivitasnya sebagai penari dan hubungan sosialnya yang luas membuatnya jadi perhatian bagi dinas intelijen dari berbagai negara yang melihatnya sebagai sosok yang dapat memanfaatkan aksesnya untuk mendapatkan informasi penting. Saat Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Eropa dilanda kekacauan besar. Matahari sebagai warga negara Belanda yang netral memiliki kebebasan untuk bergerak antar negara yang sedang bertikai.
Ini memberinya akses yang sangat berharga ke kota-kota penting seperti Paris, Berlin, dan Madrid, tempat para perwira militer dan diplomat dari berbagai negara sering berkumpul. Kemampuannya untuk bergerak, bebas, dan berinteraksi dengan pria-pria berpengaruh membuatnya menjadi target ideal bagi dinas intelijen dari kedua belah pihak. Pada tahun 1915, intelijen militer Jerman mendekati Matahari melalui Karl Krummer, konsul Jerman di Amsterdam. Krummer mengetahui reputasinya sebagai penari terkenal dan sosialita yang memiliki akses ke pejabat militer. Ia menawarkan uang besar untuk merekrutnya sebagai agen Jerman dengan kode nama agen H21 atau H21. Tugas Matahari adalah memanfaatkan pesonanya untuk menggoda perwira Prancis dan menggali informasi penting dari mereka. Namun Jerman tidak sepenuhnya percaya nih sama Matahari. Mereka mengujinya dengan misi-misi yang tidak terlalu sensitif untuk melihat apakah dia setia. Mereka juga menjaga komunikasi dengan hati-hati, memastikan agar kontak mereka dengannya tidak mudah terdeteksi oleh intelijen Prancis. Di sisi lain, di Auxin-Bureau, dinas intelijen Prancis mulai mengendus aktivitas Matahari. Mereka melihat peluang untuk memanfaatkannya sebagai agen ganda. Jadi pada tahun 1916, ketika kekasihnya, Kapten Vadim Maslov, terluka parah dalam pertempuran, Prancis menawarkan bantuan nih. Mereka memberi Matahari tawaran bekerja untuk Prancis dengan imbalan yang besar dan izin untuk mengunjungi Maslov. Tawaran ini termasuk misi untuk merayu putra mahkota Jerman Wilhelm dan mengorek informasi militer rahasia. Matahari setuju, berpikir bahwa dia bisa nih bermain di dua sisi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun baik Jerman maupun Prancis tetap mencurigainya. Pada awal 1917, Jerman mengirim pesan radio dari Madrid menyebutkan identitas agen H21 menggunakan kode yang mereka tahu telah dikuasai oleh Prancis. Ini bisa jadi cara Jerman untuk menyingkirkan Matahari dengan cara membiarkan Prancis menangkapnya. Pada 13 Februari 1917, Matahari ditangkap di Hotel Elysée Palace, Paris. Penangkapannya direncanakan dengan sangat hati-hati banget oleh Auxin-Bureau, dinas intelijen Prancis, yang telah mengawasi aktivitasnya selama berbulan-bulan. Mereka percaya bahwa Matahari adalah agen ganda yang berbahaya. Meskipun bukti yang mereka miliki terbatas, dia segera dibawa ke penjara Saint-Lazare, di mana dia ditempatkan dalam sel isolasi. Selama di sana, Matahari diperiksa dan diawasi ketat untuk memastikan dia tidak dapat berkomunikasi dengan kontak luar atau menghancurkan bukti apapun. Interogasi Matahari dipimpin oleh Pierre Boucardon, seorang jaksa militer yang dikenal tegas dan tidak kenal ampun. Boucardon berfokus pada menemukan bukti bahwa Matahari telah bekerja sama untuk Jerman dan bahwa tindakannya telah menyebabkan kematian tentara Prancis. Ia menggunakan pesan yang dicegat dari Jerman sebagai bukti utama. Pesan itu menyebutkan identitas agen H21 dan Prancis langsung mengaitkannya dengan Matahari. Selama interogasi yang intensif, Matahari tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia mengaku bahwa dia pernah menerima uang dari Jerman, tapi bersikeras bahwa informasi yang dia berikan tidak pernah membahayakan Prancis. Dan hanya informasi yang sudah basi atau nggak penting. Dia berdalih bahwa uang tersebut hanyalah cara untuk bertahan hidup dan bahwa dia tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati Prancis. Namun Boucardon menolak untuk mempercayainya. Dia terus mendesak Matahari mencoba mengeksploitasi setiap celah dalam kesaksiannya. Pada 24 sampai 25 Juli 1917, Matahari dihadapkan ke pengadilan militer di Paris.
Proses pengadilan berlangsung di tengah suasana yang penuh ketegangan politik dan tekanan publik. Prancis yang sedang mengalami kekalahan di berbagai medan perang membutuhkan sosok yang bisa dijadiin kambing hitam untuk menenangkan politik dan menunjukkan bahwa mereka serius dalam menghadapi ancaman spionase. Pengadilan ini terlihat sebagai sandiwara politik daripada pencarian keadilan. Bukti yang disampaikan dalam pengadilan sebagian besar adalah spekulatif. Selain pesan radio yang dicegat Prancis mengandalkan kesaksian samar dari perwira militer yang pernah berhubungan dengan matahari. Nggak ada bukti yang konkret sebenarnya yang menunjukkan bahwa informasi yang dia berikan secara langsung menyebabkan kesalahan Prancis di medan perang atau kematian tentara. Meski begitu, media Prancis memperbesar kasus ini, menggambarkan matahari sebagai mata-mata yang bertanggung jawab banget nih atas kematian puluhan ribu tentara Prancis. Di tengah tekanan yang sangat kuat dan suasana yang nggak adil, Matahari nggak memiliki kesempatan untuk membela diri sama sekali secara efektif. Pengacaranya yang memiliki sedikit akses untuk mempersiapkan kasus dengan baik tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut nggak berdasar. Meskipun bukti terhadap Matahari itu lemah, pengadilan militer menjatuhkan vonis bersalah dan menghukumnya dengan hukuman mati. Pada pagi hari, tanggal 15 Oktober 1917, Matahari dibawa ke Château de Vincennes, tempat di mana eksekusi oleh regu tembak akan dilaksanakan. Matahari yang mengenakan jubah panjang dan topi lebar melangkah dengan tenang menuju tempat eksekusi. Meskipun dia diberikan kesempatan untuk mengenakan penutup mata, ya kali-kali aja Matahari itu takut, dia menolak. Memilih untuk tetap melihat regu tembak yang akan mengakhiri hidupnya. Keberanian ini di saat-saat terakhir hidupnya memperlihatkan keteguhan hati yang jarang terlihat. Sejumlah saksi mata yang hadir pada eksekusi menyatakan bahwa Matahari tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dia bahkan sempat melambaikan tangan pada pengacaranya sebagai tanda perpisahan terakhir. Ketika komandan regu tembak memberi aba-aba, suara letupan senapan memecah kesunyian pagi itu. Matahari jatuh ke tanah, terluka parah tetapi belum sepenuhnya meninggal. Seseorang perwira mendekat, mengeluarkan pistol dan menembaknya sekali lagi di kepala untuk memastikan kematiannya. Setelah eksekusi, tubuh Matahari tidak diambil oleh keluarganya atau siapapun yang dekat dengannya. Sesuai dengan prosedur, jasadnya diserahkan ke Fakultas Kedokteran Paris untuk digunakan sebagai bahan studi anatomi. Kepalanya diawetkan dan disimpan di Museum Anatomi. Tetapi ketika dilakukan inventarisasi beberapa dekade kemudian, kepala tersebut pun telah hilang. Ada dugaan bahwa kepala itu dicuri. Tetapi hingga kini nasibnya tetap menjadi misteri. Setelah kematiannya, kisah Matahari terus dibahas nih dan menjadi subjek banyak spekulasi. Banyak buku, film, dan karya seni menggambarkannya sebagai sosok mata-mata wanita yang menggoda dan mematikan. Tetapi bukti yang muncul bertahun-tahun setelahnya justru menunjukkan sisi lain dari cerita ini. Pada tahun 1930, pemerintah Jerman secara resmi membebaskannya dari semua tuduhan. Loh, kok gitu ya? Mengklaim bahwa nggak ada bukti kuat yang menghubungkannya dengan kegagalan militer mereka. Terus pada tahun 2017, 100 tahun setelah kematiannya, Prancis pun merilis lebih banyak dokumen tentang kasus Matahari. Banyak sejarawan yang meninjau ulang bukti dan menyimpulkan bahwa sebenarnya Matahari mungkin saja hanya dijadikan kambing hitam oleh pemerintah Prancis untuk menutupi kekalahan dan kegagalan mereka dalam perang. Mereka menilai bahwa gaya hidup Matahari yang terbuka dan berani, serta hubungannya dengan pria-pria dari berbagai latar belakang, membuatnya menjadi target yang mudah untuk disalahkan. Beberapa spekulasi menyatakan bahwa tindakan Matahari sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup aja
dan membiayai gaya hidupnya daripada niat untuk berkhianat. Namun bagi Prancis yang sedang terpojok oleh kekalahan perang pada masa itu, sosok matahari menjadi simbol pengkhianatan yang ideal untuk dikorbankan. Matahari tetap jadi ikon dalam sejarah, simbol pesona, intrik, dan pengkhianatan. Sebenarnya apakah dia benar-benar seorang pengkhianat atau justru korban dari permainan politik yang lebih besar dan rumit? Bagi sebagian orang, dia adalah wanita yang menggunakan kecantikannya sebagai senjata dalam perang spionase. Sementara bagi yang lain, dia hanya korban dari kebrutalan perang dan politik yang mencari kambing hitam untuk kegagalan militer. Bukti-bukti yang muncul bertahun-tahun setelah kematiannya menunjukkan bahwa Matahari mungkin tidak bersalah seperti yang dituduhkan. Sejarawan dan peneliti kini menilai bahwa dia dieksekusi bukan karena pengkhianatannya, tapi karena dia adalah sosok yang mudah aja gitu dijadikan target. Sangat kasihan ya. Gaya hidupnya yang bebas, keterbukaannya dalam berhubungan dengan pria dari berbagai kebangsaan, dan ketidakpeduliannya terhadap norma-norma sosial pada masa itu membuatnya mudah banget untuk disalahkan oleh pemerintahan Prancis yang lagi merasa terpojok. Sejarah Matahari adalah pelajaran tentang bagaimana wanita yang hidup di luar norma sosial seringkali menjadi korban sistem yang kejam. Di satu sisi, dia adalah seorang penari yang berhasil menguasai panggung di Paris. Tapi di sisi lain, dia menjadi korban dari kekuasaan politik yang mengorbankannya untuk menjaga citra negara di tengah kekalahan perang. Meskipun bertahun-tahun setelahnya, Matahari masih menjadi sosok yang penuh dengan kontroversi, even till now, melambangkan bagaimana kekuasaan, pesona, dan rahasia bisa berakibat fatal ketika disatukan di meja permainan politik global. Gimana menurut kalian guys tentang si Matahari ini? Menurut kalian apakah dia bersalah? Apakah enggak ya guys? Apakah dia benar-benar cuman korban aja? Seorang penari biasa yang tebar pesona sana, tebar pesona sini, dan tahu sedikit rahasia di sana dan sedikit rahasia di sini. Apakah benar dia hanya korban atau memang dia benar-benar seorang pengkhianat? Tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Semoga suka dan enjoy. Sampai ketemu di video-video aku lainnya yang jauh lebih menarik. Bye!